Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat kreatif, sebelum ke belajar bareng lagi di kesempatan kali ini, seperti biasa ya, doa terbaik yang bisa diselipkan pemula untuk semuanya. Sehat, sukses, lancar, jaya dimanapun berada ya, amin. Tetap semangat untuk ciptakan setiap peluang ya sobat kreatif. Ambil setiap kesempatan, raih meski harus dimulai dari hasil yang terkecil. Oke, dan di tema belajar bareng kita kali ini, seperti yang bisa dilihat ya di tayangan videonya, saya akan coba buat alat klem sudut untuk agar bisa dipakai di beberapa derajat kemiringan. Biasanya saya pakai di pembuatan railing tangga, kanopi, pagar, dan lain-lain ya untuk alatnya. Saya ambil tema belajar bareng kali ini di pembuatan klem derajat, karena banyak sekali yang meminta ya dari sobat kreatif yang sudah menonton video pembuatan railing tangga yang sebelumnya, meminta saya untuk membuatkan tutorial untuk pembuatan klem derajat seperti yang saya pakai di video pembuatan railing tangga yang sebelumnya ya. Dan sekarang saya akan coba buatkan, karena belum pernah juga ya dibawa di channel ini pembuatannya. Untuk pembuatannya saya akan coba membuatnya yang simple ya di sini. Kalau dulu karena saya buatnya dari bahan-bahan bekas, jadi agak rumit ya, jadinya mengakali seadanya, yang penting berfungsi dengan baik. Tapi sekarang kita coba permudah lagi ya sobat kreatif, dan kurang lebihnya seperti ini ya untuk hasilnya, dan fungsinya tetap sama dengan yang saya buat dulu. Oke, kita ke cara pembuatannya ya. Oke, dan baiklah sobat kreatif, seperti biasa di channel sederhana ini ya, sebelum kita mulai ke proses pembuatan alat klem derajatnya, karena kebetulan sama banyak sekali ya yang merequest untuk saya coba review mesin las rumahan 450 watt yang cocok ya untuk belajar atau yang pas dipakai pemula seperti saya ya sobat kreatif. Dan mohon maaf banget ya untuk yang sudah lama merequestnya, baru di kesempatan kali ini bisa saya coba sempatkan semuanya. Saya akan coba usahakan ya ulas dari sedikitnya yang saya tahu dan pahami, dari beberapa fitur, spek, dan apakah benar bisa dipakai di watt rumahan. Oke, dan yang akan saya coba ulas tuntas adalah mesin dari merek Daisung yang mungkin sudah tidak asing lagi ya di pasaran, dengan modelnya ARC120 SE. Untuk isi kemasan Daisung ARC 120 SE ini seperti pada umumnya ya, kita membeli mesin las, ada kabel polaritas negatif dan juga positif. Terus di sini ada strap selendang ya untuk kita pasang di bodi mesin las agar mudah dibawa-bawa ya sobat kreatif. Ada kacamata hitam, terus buku panduan, lalu ada unit mesin lasnya ya. Yang berbeda di sini tidak adanya palu terak. Oke, untuk klem masanya di mesin las Daisung ini meski di versi rumahannya cukup berkualitas ya. Kalau menurut saya, kalau saya lihat dari klem penjepitnya ya sudah dilengkapi serabut tembaga di bagian penjepitnya. Untuk konektornya berbahan kuningan di sini ya sobat kreatif. Pada bagian stang lasnya masih memakai stang las standar bawaan yang kecil seperti ini. Penjepitnya berbahan tembaga juga dan konektornya sama berbahan kuningan ya sobat kreatif. Terus strap selendangnya sudah bagus menurut saya ya, bisa di setel panjang pendeknya, jadi bisa kita atur untuk nyamannya kita menenteng mesin lasnya. Lalu ada kacamata hitam biasa ya sobat kreatif di sini, dan kalau saya pakai tidak terlalu tebal atau pekat hitamnya ya. Untuk yang belum terbiasa, matanya akan masih kerasa cahaya lasernya ya kalau pakai kacamata yang tidak terlalu pekat untuk hitamnya seperti ini. Untuk pada bagian buku manual atau buku panduan masih disertai bahasa Inggris ya sobat kreatif, tapi cukup lengkap untuk isi tiap halamannya, dari cara pengoperasian, ukuran rekomendasi elektroda, keselamatan, spek, dan lain-lain di buku panduannya cukup komplit. Oh, dan hampir kelewat ya, saya kira tidak ada garansinya, ternyata untuk mesin las ini juga ada garansinya yang ngumpet ya, terselip di lubang kipas. Untuk garansi seperti pada umumnya ya, mesin las berlaku sesuai ketentuan tentunya. Di sini garansi spare part dan servisnya 6 bulan, dan itu pun harus yang disebabkan dari kesalahan pada masa pembuatannya ya. Untuk garansi free servisnya selama 5 tahun dan lain-lain ya sobat kreatif. Baiklah, sekarang kita ke bagian unit mesin lasnya. Sangat mungil ya sobat kreatif untuk mesin lasnya. Baiklah, dan untuk panjang kabel pada mesin lasnya tidak sampai 1 meter ya, di sini di 80 cm untuk panjangnya.
Untuk ukurannya standar ya sobat kreatif, memakai 3G 1,5 mm. Yang menurut saya sangat keren di sini full body, semuanya berbahan plat ya sobat kreatif, jadi tidak ada plastiknya. Kita coba lihat ya untuk tampilan panel bagian depan. Knob pengatur ampere di bagian kiri atas, dari terkecilnya 20 sampai 120 ampere ya sobat kreatif. Lampu indikator hijau untuk power bagian kanan atas, dan di bawahnya indikator OC atau overcurrent ya. Di bawahnya ini terdapat ventilasi udara. Oke, di sini ada yang jadi perhatian saya ya. Kita lihat cukup keren ya sobat kreatif. Jadi untuk tanda posisi songket negatif positifnya bukan tempelan ini ya, tapi asli dibuat seperti lubang ventilasi. Sangat keren ya kalau menurut saya. Oke, dan untuk songket negatif di sebelah kiri ya sobat kreatif posisinya, dan positif berposisi di bagian kanannya dan berbahan kuningan juga ya. Kita lanjutkan untuk bagian panel kiri dan kanan punya tampilan yang sama. Hanya terdapat lubang ventilasi seperti ini ya. Untuk panel bagian belakangnya ada switch on off ya. Seperti pada umumnya bagian atasnya kayaknya ini kalau saya lihat dari modelnya untuk switchnya yang biasa ya, jadi tidak bisa menyala. Lalu di bagian bawahnya ada lubang kipas pendingin, dan kurang lebih seperti itu detail tampilan desain pada mesin Daisung ARC 120 SE ini ya sobat kreatif. Sekarang kita coba lihat spek yang ditawarkan mesin las ini ya. Untuk Daisung ARC 120 SE ini mempunyai ampere terendah 20 sampai terbesarnya 120 ampere. Untuk input voltasenya di 220. Input kapasitas powernya 5 kPa ya, lalu dati cycle-nya 60%. Untuk maksimal elektroda atau kawat las yang bisa dipakai sampai 3,2 mm ya. Beratnya di sini tidak sampai 2 kg ya. Jadi sangat ringan banget sobat kreatif. Hanya berat di 1,9 kg ya kalau beserta kabel polaritasnya. Untuk dimensinya dipanjang 20 cm, tingginya 15 cm, dan untuk lebarnya hanya 10 cm. Sangat mungil ya sobat kreatif. Untuk panjang kabel stang lasnya dipanjang 180 cm, untuk kabel masanya di 120 cm ya. Oke, dan baiklah sobat kreatif, kita sudah bahas si mungil yang terlihat tangguh menjanjikan dengan warna oranye ya. Apakah setangguh kualitasnya? Nanti kita coba cek sama-sama ya. Berapa watt yang dibutuhkan ketika pengelasan berlangsung, dan apakah stabil untuk pengapiannya ketika pengelasan berlangsung ya sobat kreatif. Oke, kita coba lihat ya bonus bawaan yang diberikan mesin las ini. Untuk bonusnya elektrodanya lumayan banyak ya, di sini 2,5 kg dengan ukuran kawatnya 2 mm dari merek Bridge ya, dengan kodenya THJ422. Jadi nambah penasaran ya sobat kreatif, kebetulan saya belum pernah pakai kawat las dengan kode seperti ini dari merek Bridge ini ya. Nanti kita coba ya untuk kawat lasnya enak apa tidak dipakai ya sobat kreatif. Untuk bonus keduanya yaitu mata gerinda potong dan penghalus mereknya CNR di sini ya. Belum pernah pakai juga, tapi lumayan lah, namanya juga bonus ya sobat kreatif. Oke, dan itu saja yang bisa saya sempatkan perihal pembahasan spek pada mesin las 450 watt dari Daisung dengan model ARC 120 SE ini. Nanti di akhir video kita coba langsung mesin lasnya ya pada pengelasan. Sekalian kita cek berapa watt yang naik ya ketika ada beban. Oke, sekarang kita lanjutkan ke tema utama belajar bareng kita kali ini ya sobat kreatif, yaitu pembuatan klem derajat. Kalau dulu saya pakai bahan-bahan bekas potongan hollow ya sobat kreatif, di sini saya akan pakai klem sudut yang sudah ada di tempat saya untuk saya fungsikan agar klem sudutnya bisa dipakai di beberapa derajat. Yang pertama kita butuhkan 2 buah klem sudut dengan ukuran yang sama ya. Selanjutnya kita buka tiap bagian agar tidak mengganggu ke tahap proses selanjutnya. Jika sudah, bisa kita pasang engsel kupu-kupu kecil seperti ini ya di bagian tulangan arah belakang klem sudutnya seperti ini. Kita pasang engsel dengan menggunakan baut kecil ya sobat kreatif. Kita buatkan lubangnya, kita senai untuk drat bautnya ya sobat kreatif.
Oke, dan kurang lebih seperti ini ya sobat kreatif jika sudah kita satukan dengan engsel. Jadi bisa bergerak seperti itu ya. Sekarang saya akan buatkan jalur putar setengah lingkaran untuk klem sudutnya memakai bahan plat 4 mm dengan cara seperti ini ya. Kita bisa buat tanda mengikuti geraknya klem sudut ketika berputar. Untuk tandanya yang barusan bisa kita lobangi, bisa menggunakan plasma seperti saya atau memakai blender potong ya, terserah sobat kreatif ya sobat kreatif. Jika sudah di sini bisa kita rapikan untuk bentuknya. Saya coba mengikuti bentuk dari kedua klem sudutnya ya seperti ini. Oke, dan jangan lupa ya sobat kreatif, kita rapikan semua tiap bagian agar tidak tajam, terutama pada bagian lubang jalur putar agar tidak mudah nyangkut ya nantinya. Selesai kita rapihkan dan haluskan, kita bisa buat dua buah lubang baut dengan cara seperti ini ya. Kita luruskan lubang baut yang mau dibuat dengan titik jalur putarnya. Seperti ini kita pasang dua buah baut. Nanti yang satu kita matikan ya sobat kreatif, atau kita patenkan dengan las-lasan, dan yang satu lagi jangan dipatenkan ya agar bisa main, karena fungsinya baut itu untuk pengunci titik derajat yang diperlukan. Di sini saya tambahkan dua buah kepala baut untuk mengimbangi ya kedua bautnya agar seimbang, semacam kaki-kaki seperti itu ya pada alatnya. Oke, dan baiklah sobat kreatif, kurang lebih seperti ini untuk hasil alatnya. Cukup simpel ya, hanya penambahan engsel kupu-kupu dan plat jalur untuk pengunci. Maka alat klem sudut yang tadinya hanya bisa di 45 derajat sekarang bisa di 30, 40 derajat dan lain-lain juga bisa ya. Kita coba pasangkan lagi tiap bagian klem sudutnya untuk kita uji hasilnya untuk fungsi dari alatnya ya. Oke sobat kreatif, dan alhamdulillah ya untuk alatnya sesuai dengan fungsi yang diinginkan, sudah bisa dipakai di beberapa derajat kemiringan. Sekarang kita coba satukan apakah berubah dari bentuk kemiringan hollownya atau tidak dengan klem derajat ini ketika dilas nantinya ya, atau dilas sambungannya.
Sekalian juga kita uji coba mesin las 450 wattnya, dan di sini saya akan mengelas hollow ketebalan 1 mm ya untuk uji cobanya. Dengan ampere saya coba di 45 ampere, saya samakan dengan mesin las yang biasa saya pakai di tempat saya, memakai kawat 2 mm dari bonus mesin lasnya. Oke sobat kreatif, dan ternyata ampernya kekecilan ya, jadi saya coba naikkan untuk nyari pas ampernya, dan ternyata di 60 ya untuk pas ampernya. Untuk pengapiannya cukup stabil ya sobat kreatif di sini, karena halus dari suaranya sangat kerasa ya. Dan untuk kawat lasnya ternyata kayaknya sangat cocok ya dipakai sama yang belajar di pengelasan rumahan dan pengelasan besi-besi tipis, karena kerasa sangat ringan, jadi tidak susah dikendalikan ya, tidak mudah hilang nyala busurnya. Biasanya ada juga ya elektroda yang berat dan sering putus-putus ketika pengelasan berlangsung. Kalau menurut saya untuk kawat las ini, kalau pengelasannya Tickwell ya, asal jeda tumpang tindihnya pas, akan sangat mudah dikendalikan ya dan halus sobat kreatif. Untuk mesin lasnya menurut saya sudah rekomendasi sih untuk belajar dan berkarya di rumah, buat karya, buat dipakai sendiri atau dipakai untuk usaha. Oke, mudah-mudahan mesin lasnya bisa jadi referensi untuk siswa-siswi atau untuk sobat kreatif yang mulai pengembangan kreativitas, kerajinan, juga pembuatan lain-lain, dan yang punya keinginan belajar las dan berkreasi. Juga untuk menyalurkan hobi di rumah tapi terhalang daya listrik yang belum memenuhi kapasitas di mesin las besar ya sobat kreatif, bisa coba mesin las Daesung ARC 120 SE ini ya. Oke, dan untuk watt yang dibutuhkan ketika saya coba pengelasan di 60 ampere itu di 600 watt daya rumah yang dibutuhkan ya. Jadi kita perlu minimalnya daya watt listrik di 900 wattan. Dan kalau naik lagi ampere dan juga elektroda, maka akan naik juga ya listrik yang diperlukan ya sobat kreatif. Apalagi untuk dipakai di ampere 90 ampere ke atas, bagusnya memakai daya watt di 2200 watt ya untuk stabilnya. Tapi karena memang masih bisa dipakai di ketebalan 1,5 sampai 1,8 mm di media pipa atau hollow dengan daya watt rumahan, makanya saya bisa bilang mesin ini masih bisa kita pakai untuk menyalurkan hobi di rumah ya, atau berkreasi buat pagar sendiri, rak meja, kursi, dan lain-lain ya sobat kreatif. Mesin las ini sudah berfungsi dengan baik di daya rumahan. Oke, dan baiklah sobat kreatif, tidak banyak pengetahuan saya, sangat minim skill dan teknik yang dikuasai, apalagi nol besar ya di teori juga rumus, tapi dengan tidak sedikitnya kekurangan dari saya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama-sama di kesempatan kali ini bisa bermanfaat besar untuk semuanya, minimalnya bisa jauh lebih baik dari saya ya. Intinya kita belajar bersama-sama di sini tanpa ada unsur menggurui dan mengajari siapapun. Apapun itu semua balik lagi pada diri kita sendiri, karena yang tahu manfaat buat kita ya kita sendiri ya sobat kreatif. Kita saring apapun agar apa yang dicerna tetap positif ya sobat kreatif. Oke sobat kreatif, kita bisa mulai menyicil dari hal terkecil, karena sesuatu yang besar akan tidak sempurna bentuknya ya tanpa dilengkapi sesuatu yang kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat untuk semuanya ya.